Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Al-Iksan dari kelas TRMG 3C ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi grafika komputer di web P5JS. Saya akan menjelaskan pemandangan desa 3D dengan gunung, rumah, sungai, dan lain sebagainya. Dimulai dari yang pertama yaitu LED train, yaitu array 2D yang menyimpan tinggi tiap titik peta digunakan untuk membentuk permukaan tanah. Dan yang kedua adalah let's call rows, yaitu jumlah kolom dan baris pada grid tanah digunakan saat menggambar tanah. Yang kedua adalah yang ketiga, let's SCL, yaitu ukuran skala untuk jarak antar titik grid dalam pixel. Misal SCL sama dengan 40, artinya titik grid terpisah 40 pixel, mempengaruhi kepadatan mesh ya, tanah. Lalu lanjut yang LED W, LED H 1200. Lebar dan tinggi area train. Jadi LED W dan LED H itu lebar ya, seluruhan. Jadi inilah seluruhan peta gitu. Jadi lanjut ke LED River Offset, yaitu nilai offset yang berubah tiap frame untuk membuat animasi gelombang sungai. Jadi sungai ini bergelombang ya, itu lagunya ya. Nah, lanjut ke LED trace, LED horse, LED clouds, yaitu array yang menyimpan data objek atau posisi, warna, dan lain sebagainya untuk pohon, rumah, dan awan. Dibuat sebagai grid, lalu digambarkan tiap frame. Lanjut ke selanjutnya ada yaitu grid canvas. Membuat kanvas berukuran 800 x 600 pixel dengan mode 3D WebGL ya. Memungkinkan menggambar objek 3D seperti box, cone, lalu bulat ya. Kita lanjut ke non-stroke. Non-stroke itu artinya tanpa garis tepi. Jadi tiap objek kita buat tanpa garis tepi. Nah, grade train atau grade tanah, pohonan, rumah, awan, itu memanggil fungsi-fungsi pembuatan data yang mengisi array. Ini nanti kita akan lakukan. Kita lanjut ke fungsi draw. Di sini ada isinya background berwarna biru, kita bisa lihat. Kita bisa ganti juga, misalnya warna kuning. Nah, jadi dia berubah jadi warna kuning. Nah, kita kembalikan ya. Nah, oke. Kita lanjut. Ini draw ya. Tiap kolom nanti kita buat draw awan, draw langit, draw matahari, dan draw awan. Kita lanjut ke gunung. Untuk gunung pertama, posisinya itu ada, ini transit itu posisi ya. Kita bisa ubah misalnya, sebagai contoh, kita buat jadi 600. Nah, nanti posisinya jadi beda. Jadi berbeda, nggak kelihatan dia. Nah, itulah.
ubah lagi ke biasa. Nah, kita lanjut ke rotatex. Ini adalah rotasi gunung. Kalau kita ubah, dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi itu rotasi ya, supaya dia tuh biar simetris bentuknya. Oke, kita coba lagi. Nah, lalu kita lanjut fill. Oke, ini warnanya. Dan non-stroke tanpa tepi. Ini berupa bentuk kon ya. Kita buat gunung yang pertama itu 400 kali 400. Lanjut ke gunung yang kedua, posisinya dia agak menurun. Ya, seperti ini kelihatannya. Begini. Dan dia kon juga, tapi lebih kecil. Lebih kecil. 300 kali 300. Dan kita lanjut ke tanah hijau. Ini rotatex supaya itu biar terisi ya, tidak terlalu mirip. Dan kita lanjut ke Ford. Ini supaya apa? Ini sampai sini. Yaitu membuat tekstur triangle segitiga. Kita bisa lihat dari dekat tekstur tanah ya. Nah, dia kayak ada segitiga gitu. Ada tekstur dalamnya. Ini lagu gunanya. Kita lanjut ke Vertex. Oke, lanjut ke rumah ya. Rumah. Ini fungsi kita ada buat rumah 25 biji. Kita bisa ganti jumlahnya. Kita bisa ganti ya. Kita ganti ke 40. Nah, maka rumah yang ada di sekitar sini tuh berjumlah 40. Nah, jadi kita rubah lagi ya. Nah, terus posisinya itu random. Nggak kita atur dari sini, di sini, di sini, tidak. Dia posisinya random. Random dalam sekitaran. X-nya itu 100 kali 1000. Jadi dia tetap ada dalam kotak ini. Nggak boleh keluar. Karena kita sudah batasi dia. Dan ini juga kita batasi. Untuk warna kita random juga. Dari warna 180 ke 255. Random. Jadi tiap rumah warnanya beda-beda. Jadi mempermudah juga untuk membuatnya. Nah, lanjut ke draw rumah ya. Draw house. Ini kegunaannya untuk posisi supaya rumah ini tetap berada di tanah, melengket deh. Jadi tidak terbang atau kemana-mana, dia tetap lengket di tanah ini. Nah, lanjut ini box. Box itu badannya. Badan rumah ini ukurannya segini. Kita ukurannya. Kalau kita ganti misalnya ini 100, maka ukuran rumahnya beda. Jadi kan lebih panjang. Jadi nggak beraturan deh. Nah, kita lanjut ke posisi yang kedua. Ini posisi atap rumah. Kenapa ini 0050? Biar dia tuh berada simetris di atas atap box ini ya. Kalau kita rubah misalnya 100, maka dia akan jauh dari rumah. Nah, jadi beda dia. Maka kita atur ketinggian ini. Nah, pas.
Ini teks ini rotasi ya biar nggak miring seperti tadi. Terlanjut ke warna warna coklat dan berbentuk kon ya seperti topi ulang tahun. Kita lanjut ke pohon. Untuk pohonnya di sini saya buat berjumlah 200. Kita bisa rubah ini misalnya 500. Dia akan padat. Nah, lebih rame kan? Lalu untuk fungsinya random. Di sini saya buat X-nya 0, Y juga 0 kali 1150. Kenapa? Biar dia memenuhi seluruh seluruh ini. Jadi nggak ada batasnya. Penuh ruangnya. Nggak kayak rumah-rumah tadi kita batasi. Oh, mana 100 kali 1000. Jadi ada batasnya nggak boleh keluar dari jarak-jarak ini. Kalau untuk pohon kita harus penuhi dia semua di semua tiap lapangan. Dan kita lanjut untuk fungsinya, kita buat dia juga menempel ya, menempel di permukaan, tidak boleh kemana-mana atau tinggi atau terlalu ke bawah untuk menempel. Untuk yang pertama itu box, yaitu batangnya sebagai batang dan juga bulat sebagai daun. Kita lanjut ke awan. Nah, untuk awan saya buat 20 ya. Kenapa bisa bergerak ini? Karena awannya kenapa bisa bergerak? Karena ini for tutup kurung let's see of clouds. Tutup kurung. Itu nanti kita bahas. Nah, untuk ini kita bisa rubah misalnya 30 biji. Maka dia akan lebih banyak. Nah, lihat lebih banyak dia. Nah, ini itu bertujuan untuk jumlah setiap objek. Dan selanjutnya kita ke X, Y, dan Z. Di sini kita buat batasnya tidak menyentuh permukaan tanah. Nah, kita batasi. Dan lanjut ke draw awan. Ya tetap non stroke ya, tanpa garis tepi. Filmnya berwarna putih. Nah, ini tadi yang buat dia bergerak. Penjelasannya dia gerak awan ke kanan. Jadi dia bergerak ke kanan. Dan lanjut kita ke nih 0,5. Kecepatan 0,5 pelan. Kita bisa ubah kedua. Jadi biar lebih cepat. Kita bisa ubah ya. Nah, kelihatannya dia lebih cepat dari sebelumnya. Nah, kalau ini kalau awan keluar dari layar, nah dia akan kembali lagi ke muncul ke awal ya, kawan ya. Kita bisa lihat. Nah, setelah dia melewati garis yang kita tentukan 1000, dia akan muncul lagi kembali di sini. Nah, tutup ya. Lanjut ke ini. Di sini ada 3 shape ya, yaitu bulat. Kenapa ada 3? Kita bisa lihat di sini awan kita ada 3 bulat supaya dia itu berbentuk awan. Jadi kita buat sini dia ada 3 biar lebih bagus. Dan kita lanjut ke langit dan matahari. Langit yang ini ya, berwarna ini, warna kuning. Kita buat posisinya lebih, ini posisinya, ini color 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 gradient. Jadi dia agak lebih nyatu warna dua warna.
satu warna biru, satu warna kuning. Dan lanjut ke sun, matahari. Tetap non stroke, warnanya kuning agak pucat, dan posisinya kita buat di tengah-tengah gunung ya, biar pas kayak pemandangan. Nah, lanjut kita yang terakhir itu sungai yang bergerak. Sungai ini supaya airnya itu bergelombang seperti ilusi. Bergelombang seperti ilusi bahwa air ini bergerak. Nah, ini kegunaannya. Dan juga ada fill, warnanya seperti biru air. Dan yang terakhir ada vertex. Nah, sampai sini saja penjelasan saya. Sekian dari saya, Al-Iksam, TRMG 3C, menjelaskan tugas grafika komputer. Terima kasih.